Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali kita dalam proses belajar mengajar online. Kali ini pelajaran SKI kelas 11 itu akan saya terangkan sedikit. Ini berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun-tahun yang kemarin itu pelajaran SKI kelas 11 itu hanya ada 2 materi penting pokok yang dibahas, yaitu Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Akan tetapi di semester ganjil ini, yang semula Bani Umayyah itu ada di kelas 11, untuk tahun ini berdasarkan putusan Kementerian Agama bahwa Bani Umayyah itu ada di kelas 10. Maka di semester ganjil ini kita fokus membahas yang namanya Bani Abbasiyah. Sebelum kita membahas tentang apa itu Bani Abbasiyah, sebetulnya dalam kekhalifahan, khalifah itu pemerintahan ya. Khalifah itu disebut dengan pemerintahan. Dalam khalifah Islam itu sejarahnya dimulai dari Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin ini wafat, maka dilanjutkan pemerintahan atau kekhalifahan Islam itu oleh Bani Umayyah. Kemudian setelah Bani Umayyah dilanjutkan lagi, yang terakhir adalah Bani Abbasiyah. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah daripada Bani Abbasiyah itu sendiri. Ini Bani Abbasiyah, nama Bani Abbasiyah itu diambil dari nama paman Rasulullah SAW yang namanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Nah, Rasulullah, kemudian Abbas, kemudian Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah, termasuk ayahnya Rasulullah dan lain sebagainya, itu dalam golongan orang-orang Arab disebut dengan Bani Hashim. Keturunannya dari Mbah Hashim lah. Sejarah mencatat bahwa Bani Hashim ini sejak dulu itu berkuasa memegang yang namanya kuncinya Ka'bah, termasuk kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, itu orang yang diserahi oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu untuk memegang kuncinya Ka'bah. Nah, dari sini kemudian keluarga Bani Hashim ini sedikit terangkat, apalagi setelah Rasulullah SAW menjadi nabi. Maka keluarga Bani Hashim ini menjadi orang-orang yang jaya, orang-orang yang dimuliakan pada waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin berakhir, ternyata yang meneruskan kekhalifahan Islam bukan dari Bani Hashim, akan tetapi dari Bani Umayyah. Ini kemudian yang membuat Bani Hashim ini, terutama keturunan daripada Bani Hashim yaitu Bani Abbas, itu merasa cemburu. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Sedangkan kami dari Bani Abbas ini lebih berhak sebetulnya melanjutkan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, karena kami Bani Abbas itu merupakan keturunan dari Bani Hashim, dan Bani Hashim merupakan orang yang berkontribusi, orang yang paling dimuliakan di antara orang-orang Quraisy. Kok ini malah yang melanjutkan kekhalifahan adalah Bani Umayyah. Akan tetapi Bani Umayyah sudah terlanjur melanjutkan pemerintahan karena mungkin itu disebabkan oleh peristiwa tahkim atau arbitrase. Arbitrase itu adalah proses politik, tapi itu dengan kesewenang-wenangan atau dengan proses yang namanya manipulasi politik. Akan tetapi Bani Abbas bersabar, Bani Abbasiyah bersabar bagaimana menunggu kekuasaan Bani Umayyah runtuh. Nah, tepat pada waktu itu, ya, setelah Bani Umayyah itu hampir masa-masa pemerintahannya diambang kehancuran, tibalah Bani Abbasiyah untuk apa? Untuk menyerang Bani Umayyah. Kita lihat bahwa dulu, ya, orang merebutkan kekuasaan itu antara Islam dengan orang-orang non-Muslim itu dengan perang. Bahkan ini umat Islam sendiri itu perang, merebutkan kekuasaan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah.
Nah, akhirnya terjadilah ketika di akhir pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad pada waktu itu, Bani Abbasiyah kemudian bergejolak, kepingin memberontak, kepingin menyerang, merebut kekuasaan daripada Bani Umayyah. Nah, terjadilah perang antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, disebut dengan perang Al-Zab. Disebut dengan perang Al-Zab. Perang inilah kemudian yang mengakhiri kekuasaan daripada Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah berakhir kekuasaannya, maka berdirilah Bani Abbasiyah. Siapa pendiri Bani Abbasiyah? Yaitu bernama Abu Abbas As-Soffah. Beliau termasuk salah satu pendiri daripada Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini menjadi pemerintahan, berkuasa jauh dan lebih banyak dibandingkan dengan Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah itu hanya sekitar 90 tahun berkuasa, akan tetapi kalau Bani Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih 5 abad, bahkan ada yang mengatakan lebih sampai 6 abad. Bayangkan 500 tahun lebih Bani Abbasiyah berkuasa dengan pergantian pemimpin khalifah sebanyak 37 khalifah. Ada masa-masa, kemudian masa-masa pembentukan, ada 5 fase nanti yang akan dilalui oleh Bani Abbasiyah. Maka dalam kesempatan kali ini hanya sedikit yang bisa saya uraikan tentang sejarah daripada berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah merangkum apa yang sudah saya sampaikan tadi, berdirinya Bani Abbasiyah. Kalian catat di buku catatan kalian, kemudian nanti kalian foto dan kirim tugasnya melalui WA. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.